Hai Dokter Neni. Halo. Dok mau ngobrol nih dok seputar geriatri ya dok ya. Kira-kira gimana sih dok untuk seorang lansia itu menjaga daya tahan tubuhnya? Mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang stres ya dok ya. Nah itu bagaimana kira-kira tips apa yang harus dilakukan lansia supaya hidupnya itu bahagia gitu dok? Ya, jadi lansia itu seperti kita ketahui bersama itu biasanya memang sudah mengidap beberapa macam penyakit, ya penyakit medis yang sering dikatakan seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kesehatan lansia itu bukan hanya berfokus pada masalah medisnya saja, tetapi di luar masalah medis kita juga harus memperhatikan mental health-nya. Jadi sebagian besar orang tua itu banyak yang mengalami stres ya, kemudian banyak yang mengalami loneliness atau kesepian ya. Iya itu Opa sering oma banget. di rumah itu kan banyak yang mungkin anak dan cucunya sudah masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Jadi lansia itu selalu kita anjurkan untuk mempunyai komunitas ya, untuk bisa berkumpul bersama teman-teman seumurannya begitu. Sehingga dari situ rasa kesepian itu bisa terobati, kemudian menjadi mempunyai semangat karena mempunyai teman-teman yang bernasib sama seperti itu. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal loneliness nih dok, kalau lansia itu ada pengaruhnya nggak sih dok untuk peran keluarga itu ditemani dengan keluarga atau mungkin keluarga yang sibuk itu apakah seberpengaruh itu untuk kehidupan lansia gitu dok? Iya, jadi pada dasarnya lansia itu yang paling baik adalah ditemani oleh keluarga sendiri, ya entah anak, entah cucu, atau menantu, atau kerabat keluarganya. Tetapi mengingat kesibukan masing-masing dari keluarga itu tidak sama. Ada yang mungkin tidak bekerja ya, jadi bisa menemani di rumah. Tapi ada juga keluarga yang memang semua sibuk. Sehingga jika tidak ada keluarga inti, mungkin kita bisa memberi masukan lansia itu mempunyai caregiver. Ya, jadi caregiver itu adalah orang yang memang tugasnya merawat lansia. Jadi tidak hanya keluarga inti, tapi juga bisa kerabat atau caregiver dari orang lain yang tentunya mempunyai hati untuk menemani dan merawat lansia dengan sepenuh hati seperti itu. Dok, sekarang kan ini banyak bunga jumpai ya dok, kalau misalnya orang-orang yang sudah senior, lansia-lansia itu punya komunitas khusus. Nah itu apakah komunitas itu juga punya peran penting dok dalam kehidupan lansia? Oh, sangat penting. Ya, sangat dibutuhkan. Jadi sekarang mulai banyak ya komunitas-komunitas lansia di di sekitar kita ya. Jadi bisa berupa komunitas senam ya, komunitas pengajian atau komunitas doa di sebuah gereja seperti itu. Sehingga di dalamnya itu mereka bisa melakukan aktivitas seperti menyanyi bersama, bermain angklung bersama, bahkan kadang-kadang juga mereka bisa mengunjungi tempat-tempat wisata ya untuk healing, untuk jalan-jalan ya tentunya yang terjangkau, yang tidak terlalu melelahkan. Ya. Oke dok, itu kan tadi kita bicara soal lansia ya dok. Nah sekarang kalau di usia bunga nih dok saat ini, misalnya di usia katakanlah 20-30 tahun, gimana sih, ada nggak sih dok tips untuk kita bisa menciptakan hari tua kita yang kita bahagia, kita juga nggak gampang sakit. Mungkin kan itu persiapan-persiapan dari usia sejak dini ya dok ya. Apakah ada kira-kira dok? Iya, jadi untuk mempersiapkan masa tua yang sehat, tentunya kita juga harus menjaga fisik kita sehat dan mental kita sehat. Nah, untuk itu semua bagaimana? Ya, tentunya dengan olahraga teratur, ya, dengan makan makanan yang bergizi, kemudian juga ya mengurangi stres seperti itu. Harus segala sesuatu itu jangan dipikirkan terlalu berat-berat. Kalau istilah sekarang tuh jangan overthinking lah, begitu Jangan ya. overthinking ya. Sekarang kan sering banget ya dok kayak gitu. Ternyata itu juga berpengaruh ya dok ya. Iya, sangat. Berarti sangat, jangka ya. panjang ya dok pengaruhnya. Oke dok, kalau dari segi makanan, apakah ada dok misal dari sekarang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang nanti akan punya jangka panjang di masa lansia nanti? Iya.
Jadi pada prinsipnya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat itu yang seperti apa? Tentunya komposisi dan jumlahnya itu terukur. Tentunya kita tetap harus mengkonsumsi karbohidrat, protein dan lemak. Tentunya dengan persentase yang berbeda-beda ya. Nah, selain itu juga sayur-sayuran dan buah. Menghindari makanan yang tidak sehat ya, misalnya yang digoreng, kemudian yang dibakar ya. Tentunya itu boleh tetapi jangan berlebihan. Kalau toh pun kita mengkonsumsi itu ya kita imbangi dengan buah dan sayur yang banyak untuk menetralisir racun-racun yang sudah kita konsumsi. Oke. Sekali lagi ya dok ya, mau tanya nih, kalau misalnya dari lansia itu kan kadang seringkali ada yang gampang marah ya dok ya. Misal capek dikit terus efeknya tuh marah kayak gitu-gitu dok. Nah, itu ada nggak sih dok pengaruh kalau dari segi medis itu karena apa atau bagaimana dok? Ya biasanya memang dari fisiknya sendiri sudah lemah ya. Kan banyak di antara lansia kita yang sudah mengalami lemah jantung ya, kemudian lemah organ-organ yang lain dan paling sering yang kita temui adalah sarkopenia. Jadi ototnya itu mengecil, massa dan kekuatan ototnya itu juga berkurang. Hal itu akan menghambat mobilitas lansia, ya, yang mana biasanya mereka itu bisa melakukan aktivitas itu secara mandiri, tetapi karena kekuatan otot berkurang sehingga perlahan-lahan kemampuan itu akan berkurang. Nah, sehingga itu akan menyebabkan tingkat dependensi yang tinggi lansia itu terhadap orang lain. Nah, itu kadang-kadang sering menimbulkan kecemasan, menimbulkan rasa jengkel, atau mungkin juga tidak percaya diri atau gampang tersinggung karena merasa sudah tidak bisa seperti waktu muda. Nah, itu bagaimana kita sejak usia sekarang ini, makanya olahraga, angkat beban itu perlu dilakukan sejak sekarang supaya massa otot kita itu ditabung sejak sekarang, massa otot dan juga massa tulang. Oke sahabat Logorjo, kita sudah mengobrol nih seputar lansia ya, penanganan pada lansia ya dok ya. Kiranya bisa memberikan insight baru untuk sahabat Logorjo. Sampai jumpa di konten selanjutnya.